Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline, dan pemirsa kini kita lanjutkan ke informasi Mabes Polri merilis kasus pengungkapan kejahatan siber dan atau manipulasi data. Dan kita ikuti bersama pemirsa konferensi pers dari Barreskrim Polri berikut ini. Kasus serupa ini juga terjadi di kota-kota besar lainnya, tidak hanya di Jakarta. Terus selama beroperasi, berapa sih total uang atau kerugian yang sudah dialami oleh korban gitu? Mungkin itu Pak, terima kasih. Terima kasih Mas Itu, ada 3 pertanyaan. Ya Mas Itu, terima kasih. Yang pertama tadi terkait dengan kerugian dulu ya, kerugian yang dialami oleh orang yang sudah melapornya ada 8 orang, ini ada 289 juta ini. Ada tambah lagi, ternyata ada 473 juta 767.388. Ini kerugian yang dialami oleh 12 orang korban dari itu. Tetapi yang paling penting di sini bukan hanya kerugian semata, tapi bagaimana kita bisa mencegah. Ini kalau nggak dicegah kan nanti akan tambah lagi. Kalau nggak kita tangkap, ya mungkin di antara kita bisa jadi korban juga kalau kita nggak waspada. Oleh karena ini adalah yang penting bagaimana penegakan hukum itu juga mampu memberikan efek deteren dan juga melakukan efek pencegahan supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari. Dan yang kedua, apakah kalau menyebarkan perlu nomor telepon? Nggak perlu. Yang penting disebar aja, nanti yang nyangkut lah gitu. Kayak nyebar jaring. Nah, namanya juga blasting ya, kadang nyangkut, kadang tidak nyangkut. Nah, tapi artinya mereka kan nothing tulus. Yang penting nyebar aja berita ini, SMS-nya sehingga bisa masuk. Sehingga mungkin kadang-kadang kita juga terima, nggak kenal nih dari mana. Nah, justru kadang-kadang kita harus waspada terhadap nomor-nomor yang tidak kenal. Kalau pas itu sudah punya nomor saya sama nomornya Mas itu, dapat WA kan saya enak. Kalau belum punya, nanti tiba-tiba ini dari siapa nih? Nah, kadang-kadang ini bukan hanya ini saja, banyak juga di WA kita sering dapat undangan, tiba-tiba undangannya adalah APK yang nggak jelas. Nah, ini juga berbahaya buat kita. Begitu kita klik, ya siap-siap aja data kita tersebut. Perlindungi, mari sama-sama kita harus sadar betul bagaimana melakukan perlindungan terhadap data pribadi kita. Harus betul-betul secure, harus betul safe, dan jangan gegabah. Harus hati-hati. Ke depan tantangan kita akan semakin besar. Kemudian ya terkait di tempat-tempat lain tentu kita terus melakukan penyelidikan, terus melakukan pengecekan, dan kita sudah punya beberapa direktorat dan sudah diarahkan oleh Pak Dirut Divisi Siber untuk terus bekerja sama melakukan pengecekan terhadap kegiatan-kegiatan tersebut di tempat-tempat lain. Tidak menutup kemungkinan, tapi kita belum punya bukti. Tetapi namanya juga orang melakukan kejahatan bisa terjadi di setiap tempat sepanjang ada BTS yang ada di situ dan mereka punya kemampuan. Oleh karena itu kita bukan hanya sekedar mengungkap yang ada di sini, kita akan berusaha membongkar yang lebih besar lagi. Bagaimana kalau ada jaringannya, kita bongkar jaringannya supaya nanti kita bisa tahu kemana saja mereka menyebarkan orang-orangnya. Ya, terima kasih Mas Vito ya. Ya, cukup ya sisi 1 tadi. Saya buka lagi, ada lagi 1. Silakan. Yes, okay. Izin Bapak, saya Sel dari kompas.com. Pertanyaan saya ada beberapa Pak. Satu, pertama soal terkait tadi kan disebutkan kalau ini kan langsung dicegat ya Pak ya. Tapi apakah semudah itu Pak, maksudnya ketika orang ada mobil, ada alat langsung dicegat, apakah tidak ada satu mitigasi lah kita katakan, atau mungkin ketika dalam pencegatan ini sebenarnya ada ternyata si bos-bos ini ternyata sudah kerjasama dengan oknum di Komdigi atau di Telkom misalkan seperti itu, ada temuan nggak sih seperti itu Pak? Karena kan cukup berbahaya ya kalau misalnya langsung dicegat, hari ini ditangkap besok kejadian lagi seperti itu. Mungkin apakah ada misalkan mitigasi, misalkan teknologinya bisa mengarah untuk sampai tidak bisa dicegat atau semacamnya, mungkin hasil diskusi dari Barreskrim dengan Komdigi seperti apa? Lalu yang kedua, ini kan tadi kan ada 2 tersangka Pak, 2 bos yang berbeda. Apakah 2 ini dia satu jaringan yang sama? Karena tadi katanya mereka berdua atau salah satu itu dia berkomunikasi lewat grup WA stasiun penangkalan dari Indonesia. Apakah itu mereka satu jaringan? Itu aja, terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Sheila. Terima kasih Mbak Sheila. Yang pertama, kita dalam mengungkap ini kan kerjasama juga dengan Komdigi. Jadi kita belum sampai pada, kita jangan menerka-nerka deh ya. Kalau kita belum tahu yang sebenarnya, kalau kita berasumsi itu kan nanti malah tidak bagus. Yang pasti ada kejadian seperti ini bisa kita ungkap dulu. Kalau ada kerjasama dengan siapapun juga mereka
saya sampai sekarang kita belum sampai ke situ, jadi kita tidak bisa memberikan asumsi-asumsi. Kita yang pasti-pasti aja Mbak Zela. Ya. Kemudian yang kedua, apakah mereka dalam satu kelompok? Nah ini sedang kita pelajari. Ini kan kita juga punya, kita punya kendala bahasa juga kan. Mereka nggak bisa bahasa Indonesia, kita harus, ada yang teman yang bisa bahasa Mandarin boleh juga nih kita ajak untuk ikut memeriksa. Nah, tapi pada prinsipnya kita belum ada keterikatan antara mereka itu dalam sebuah jaringan. Antara mereka adalah kelompok yang berbeda. Tapi itu kan pengakuan. Kalau kita bisa mendapatkan bukti-bukti lain, nanti kita bisa lihat lagi. Tentu ini sedang dikembangkan oleh Pak Direktur Bibit Cyber. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.